Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian yang lalu. Kemarin kita membahas tentang kulit apabila disamak. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yajuju dziba'u bi kulli ma yangshifu fudulul jildi wa yatibuhu. Wa yajuju dziba'u bi kulli ma yangshifu fudulul jildi wa yatibuhu. Boleh menyamak bi kulli ma yangshifu fudulul jildi, setiap kulit yang belum sempurna keringnya, kita boleh menyamak kulit yang keringnya belum sempurna, wayati buhu, dan mengharumkannya. Artinya ketika ada kulit dan kulit itu belum sempurna keringnya, boleh kita menyamaknya dan mengharumkannya. Wayamna'u min wurudil fasadi alaihi. Demikian juga kita boleh menjaganya atau boleh menghindari dari kerusakan. Boleh kita menyamak kulit yang belum sempurna keringnya, boleh juga mengharumkannya, dan boleh juga mengawetkannya agar tidak rusak. Begitu maksudnya. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamaknya? Kasyabbi, seperti menyamak dengan memberikan tawas. Dikasih tawas, kemudian baru dibentang, kemudian baru dijemur, maka kulit itu akan menjadi awet. Wal qordi, demikian juga dengan diberi daun salam. Kalau zaman dulu dengan daun salam. Jadi bisa diawetkan dengan cara diberi tawas, bisa diawetkan dengan cara diberi daun salam. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain selain tawas dan daun salam itu, ma ya'malu amaluhu, yang biasa digunakan untuk menyamak. Jadi menyamak itu boleh menggunakan tawas, boleh menggunakan daun salam, atau apa saja yang biasa digunakan untuk menyamak. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa fil ma'i wal qardi ma yathuranihi. Bukankah air dan daun salam itu keduanya bisa mensucikannya, bisa mensucikan kulit? Jadi air dan daun salam itu bisa mensucikan kulit binatang. Fanusso alal qardi, ditetapkan atas daun salam ini li'annahu yasluhul jilda, karena daun salam ini bisa mengawetkan zat yang ada pada daun salam itu bisa mengawetkan kulit, artinya kulit tidak cepat membusuk. Wayatibu, demikian juga daun salam itu bisa mengharumkan kulit binatang yang disamak itu. Jadi kita menyamak boleh diolesi dengan daun salam. Jadi kulit itu diolesi dengan daun salam. Manfaatnya, zat yang ada di daun salam itu bisa mengawetkan kulit. Zat yang ada di daun salam itu wanginya bisa mengharumkan kulit, sehingga bau busuknya kulit itu yang harusnya membusuk tidak menjadi busuk karena ditahan oleh wanginya daun salam. Fawajaba ayyajuza bikulli ma'amala alaihi, maka kalau daun salam boleh dipakai untuk nyamak kulit, menahan kulit agar tidak cepat rusak, maka demikian juga hal yang lain yang bisa digunakan untuk menyamak, maka boleh juga digunakan untuk menyamak. Wahal yaftakiru ila ghusli bil ma'i ba'dal dibagi,
Lalu ada pertanyaan, apakah harus dibasuh setelah selesai disamak? Ini kulit ini sudah disamak, sudah kering, sudah bagus, sudah kering. Apakah setelah itu perlu dibasuh supaya suci? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi membuat pertanyaan seperti itu. Apakah perlu dibasuh kulit yang sudah disamak itu? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Kulit yang sudah disamak, sudah jadi, sudah dikeringkan, sudah dikasih tawas atau sudah dikasih daun salam, kemudian baunya pun sudah tidak ada lagi, sudah tidak busuk lagi baunya, dan bahkan baunya sudah menyerupai harumnya bau daun salam. Apakah kulit yang seperti itu perlu dibasuh lagi? Wafihi wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama, la yaftakiru, tidak perlu dibasuh lagi. Pendapat pertama, tidak perlu dibasuh lagi. Kenapa tidak perlu dibasuh lagi? Li'anna taharatahu tata'allaku bil istihalati, karena sucinya kulit yang tadinya najis itu menjadi, dari najis menjadi suci itu hubungannya hanya dengan perubahan. Hubungan sucinya kulit tadi yang tadinya najis itu karena perubahan. Artinya karena dia berubah menjadi kering karena disamak, maka kulit tersebut menjadi suci, maka tidak perlu dibasuh. Waqad hasala dzalika, maka karena sudah berubah menjadi kering, maka berhasil berubah dari najis menjadi suci. Fatahara, maka ia menjadi suci. Jadi kulit yang disamak itu sucinya itu karena perubahan. Berubah dari najis kemudian dikeringkan menjadi suci. Maka perubahan menjadi suci ini dia telah berhasil menjadi suci, maka tidak perlu dibasuh lagi. Kal khomri, sebagaimana khomer atau arak, idza istahalat khollan, apabila telah berubah menjadi cuka. Maka arak itu najis, ketika menjadi cuka dia tidak najis lagi. Artinya apa? Arak itu haram dimakan, tapi ketika dia sudah menjadi cuka, maka cuka itu tidak haram lagi. Cuka kan tidak haram, cuka. Maka perubahannya kulit tadi yang tadinya najis kemudian disamak itu menjadi suci. Sucinya itu karena perubahan dari basah menjadi kering. Artinya dari najis yang tadinya bangkai diambil kulitnya kemudian terus kering, maka menjadi suci karena disamak tadi. Itu sebagaimana khomer, ketika dia telah berubah menjadi cuka, maka khomer yang berubah tadi itu hukumnya menjadi suci. Khomernya haram tapi cukanya suci. Dan cuka itu asalnya adalah khomer yang telah membusuk atau telah berubah menjadi cuka. Waqala Abu Ishaq, di sini Abu Ishaq pengarang kitab Al-Muhadzab ini, penyusun kitab Al-Muhadzab ini mengatakan la yathuru, tidak suci, hatta yaghsila bil ma'i, sehingga dibasuh dengan air. Kalau menurut Abu Ishaq, setelah disamak kemudian kering, pada saat kering itu dia suci, maka menurutnya itu harus dibasuh lagi dengan air supaya suci, dibasuh lagi dengan air. Kenapa kok demikian? Di anna ma yadbagu bihi tanjusu bimulaqatil jildi, karena yang disamak tersebut, kulit yang disamak tersebut masih mengandung najis walaupun najisnya itu sudah kering. Jadi kulit yang disamak tadi masih mengandung najis. Fa idza zalat najasatul jildi, saat najisnya itu telah hilang, najis kulit itu telah hilang, baqiyat najasatun, masih ada sisa-sisa najisnya, belum sempurna hilangnya. Nah, jadi begitu. Kulit ketika disamak, kulit itu najis. Ketika disamak, maka kulit itu hilang najisnya, tapi sisa-sisa najis masih ada. Maka karena sisa-sisa najis masih ada itu, untuk menyempurnakan hilangnya najis itu,
Abu Ishaq mengatakan harus dibasuh dengan air supaya najisnya hilang sempurna. Maka dikatakan fa idza zalat najasatul jildi baqiyat najasatun ma yadbahu bihi. Ketika kulit itu sudah kering, hilang najisnya tapi sisa najisnya masih ada, maka harus dibasuh. Fa wajaba ayyaghsula hatta yathura. Maka wajib dibasuh sampai hilang najisnya, sampai dia suci. Ini menurut Abu Ishaq. Jadi ada dua pendapat ketika kulit ini sudah disamak. Pendapat yang pertama, tidak perlu dibasuh lagi dengan air. Kenapa tidak perlu dibasuh lagi dengan air? Karena kulit tersebut sudah berubah menjadi suci. Sucinya kulit tersebut karena perubahan dari basah menjadi kering. Keringnya tadi karena disamak, dikasih daun salam atau dikasih tawas, kemudian dibentang, kemudian kering. Ketika dia kering, kulit itu menjadi suci. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama, tidak perlu dibasuh dengan air setelah dia kering, setelah dia menjadi suci, kulit tersebut sudah sempurna sucinya. Pendapat kedua, Abu Ishaq mengatakan walaupun dia sudah kering, walaupun najisnya sudah hilang, tapi sisa najis itu masih ada. Maka untuk menyempurnakan kesucian kulit tersebut harus dibasuh. Ya tentu saja setelah dibasuh baru dikeringkan lagi. Mengeringkan sesuatu yang suci, maka hasilnya juga akan menjadi suci. Ini menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji. Jadi kalau kita kebetulan mendapatkan satu binatang, misalnya rusa itu tiba-tiba mati, maka rusa itu dagingnya tidak boleh dimakan, haram dagingnya itu, tidak boleh dimakan, dagingnya haram. Tetapi kulitnya ketika dikupas dari badannya kemudian disamak, maka kulitnya itu menjadi halal. Halalnya kulit ini lalu nanti bisa dimanfaatkan. Maka pembahasan kali ini adalah pembahasan sucinya kulit yang tadinya najis itu karena perubahan. Lalu bagaimana kalau sudah suci, bolehkah dimanfaatkan? Maka pasal berikutnya akan membahas tentang itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nuril absari wa ziyaiha wa ala